Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Arthur Bishop yang tinggal di perahunya di tepi laut. Suatu hari dia bangun di pagi hari dan setelah minum kopi, dia keluar dari perahu. Saat itu dia mengaktifkan sebuah bom yang terpasang di perahunya agar tidak ada yang bisa mencuri perahunya. Ini cara apa? Untuk menghentikan pencurian. Kemudian dia tiba di sebuah restoran dengan motornya. Semua orang di sana sudah mengenalnya dan pelayan mengantarnya ke tempat yang dekat dengan laut. Tiba-tiba, seorang gadis datang dan duduk di depannya mengatakan bahwa dia telah mencarinya selama cukup lama. Gadis itu mengatakan bahwa bosnya ingin agar Bishop membunuh 3 orang. Namun, kematian mereka harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Dia tahu bahwa pekerjaan ini tidak sulit bagi Bishop karena dia adalah pemain lama. Dalam permainan ini, gadis itu mengancamnya bahwa jika dia tidak setuju, dia akan memberitahu polisi, dia akan memberitahu semua orang bahwa Bishop masih hidup karena terakhir kali dia berhasil melarikan diri dari polisi dengan berpura-pura mati. Saat itu, Bishop melihat bahwa ada beberapa orang lain bersama gadis ini yang juga sedang mengamatinya. Tiba-tiba, ia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto gadis itu. Ketika gadis itu mencoba mengeluarkan senjata, Arthur Bishop menyerangnya. Melihat itu, orang-orang yang bersama gadis itu langsung menyerang Bishop. Namun, dia berhasil mengalahkan mereka semua dengan 11 gerakan. Kemudian, Arthur Bishop melihat para preman datang untuk menangkapnya dari bawah, jadi dia melompat dari dinding dan tergantung di sebuah kereta kabel. Gadis itu mengejar Arthur Bishop bersama teman-temannya dan masuk ke dalam kereta gantung. Dia sedang mencarinya di dalam, tetapi dia berada di atap. Gadis itu menembakkan senjata di atap, tetapi Arthur Bishop melompat tepat waktu dan jatuh di atas parasut. Saat malam tiba dan dia mulai menuju perahunya, dia melihat bahwa 2 orang sudah ada di sana. Tanpa membuang waktu, dia mengeluarkan ponselnya dan meledakkan perahu. Setelah itu, dia tiba di tempat untuk menurunkan dan mengangkat barang. Dia membuka satu kotak dan membakar paspornya serta dokumen lainnya. Kemudian Arthur Bishop pergi ke sebuah pulau di Thailand di mana ia bertemu dengan seorang gadis yang sudah dikenalnya. Gadis itu adalah pemilik sebuah hotel di sana. Dia membawanya ke sebuah kamar dan Bishop mengeluarkan sebuah tas dari tempat rahasia. Di dalamnya terdapat banyak ponsel, senjata, dan paspor. Dia menemukan beberapa informasi tentang gadis yang ada di foto. Dan ternyata gadis ini bekerja untuk seorang pria bernama Crane. Sementara itu, seorang gadis bernama Gina bertemu dengan pemilik hotel dan meminta beberapa obat. Pemilik hotel melihat banyak luka di lengan Gina. Seolah-olah dia telah dipukuli dengan sangat parah. Pemilik hotel mencoba membantunya, namun Gina mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan obat-obatan dan kemudian pergi. Pada malam hari, pemilik hotel melihat papan, tidak ada yang terlihat. Seseorang memukuli gadis. Dia pergi ke Arthur Bishop dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan gadis itu. Mendengar itu, Arthur Bishop sampai di papan dan berkata, "Hei, jika kamu adalah pria sejati, maka lepaskan gadis ini." Gadis itu Gina. Namun, pria itu tidak mendengarkan Bishop dan mengeluarkan senjatanya. Karena kesalahan ini, Bishop memberinya pelajaran yang keras dan membunuhnya. Setelah itu, ia berkata kepada pemilik hotel untuk pergi ke hotel bersama Gina. Kemudian ketika dia memeriksa papan, dia menemukan paspor dan ponsel Gina yang berisi foto uskup. Akhirnya, dia meledakkan papan dan kembali ke hotel. Dia bertanya kepada Gina mengapa fotonya ada di ponsel Gina. Dia dengan jelas bertanya kepada Gina apakah dia juga bekerja untuk Crane. Gina memberitahukan dengan suara ketakutan bahwa Crane mengancamnya. Semua yang terjadi sampai sekarang adalah bagian dari rencana Crane agar Gina bisa bertemu dengan Bishop. Gina menjelaskan, sebenarnya tugas saya hanya sebatas bertemu denganmu dan melakukan panggilan ke nomor 1. Dan kemudian, misi saya selesai. Uskup menemukan bahwa Gina merawat anak-anak yatim yang sedang diselundupkan. Crane mengancam Gina dan berkata bahwa jika dia tidak menurut, dia akan membunuh anak-anaknya. Uskup melihat bahwa sebuah papan sedang menuju pulau, di mana banyak orang yang mengawasi pulau tersebut. Uskup berkata kepada Gina, "Lihat, kamu harus berpura-pura menjalin persahabatan denganku, agar Crane tidak curiga." Dia melakukan hal yang sama, dan uskup bahkan meminta maaf kepadanya karena menariknya ke dalam semua ini. Tetapi dia tidak memiliki pilihan lain. Uskup mengatakan bahwa dia senang mengetahui bahwa Gina merawat anak-anak yatim, karena dia sendiri juga seorang yatim. Di masa kecil, dia dan Crane dibeli oleh gangster. Uskup berhasil melarikan diri dari cengkeraman Crane, tetapi Crane tidak bisa melarikan diri. Jadi mereka menganggap Crane sebagai penjahat dan memberinya hukuman. Sejak saat itu, Crane membenci uskup. Namun, uskup membuat rencana untuk menyelamatkan Gina dari masalah ini dan memberikan jam tangannya sebagai tanda
Keesokan harinya, Crane menculik Gina. Kemudian uskup menelepon Crane dan menantangnya untuk melakukan 22 tangan. Ketika mereka bertemu, uskup berkata, "Crane, lepaskan Gina. Jika tidak, itu tidak akan baik untukmu. Dia adalah gadis yang sangat baik. Biarkan dia pergi." Tapi Crane berkata, "Tinggalkan saja, aku akan memberikannya. Tetapi untuk itu kamu harus membunuh 3 orang." Pembunuhan berdarah dingin. Ini adalah tentang seorang pria, seorang gangster dari Afrika yang dipenjara di penjara paling berbahaya di dunia. Kemudian Crane memintanya untuk menelan satu pelacak GPS agar setelah pekerjaan selesai, orang-orangnya bisa mencapai Bishop. Ketika uskup meminta bukti bahwa Gina masih hidup, Crane mengatakan bahwa dia bisa berbicara dengan Gina di telepon. Setelah menyelesaikan setiap misi dan setelah ketiga misi selesai, Gina akan dibebaskan. Sekarang uskup telah memulai pekerjaannya. Dia mengetahui bahwa penjara terletak di tengah laut yang dipenuhi dengan cabang-cabang dan di sekitar penjara terdapat gunung-gunung yang panjangnya 100 meter. Oleh karena itu, masuk ke penjara itu hampir mustahil. Setelah itu, uskup mengumpulkan informasi tentang beberapa gangster dan memilih satu pria yang memiliki tato di wajahnya. Dia meniru penampilan pria itu dan kemudian membeli perlengkapan yang diperlukan untuk misi. Keesokan harinya, ketika dia berjalan, polisi menangkapnya, mengira dia adalah gangster dan menjebloskannya ke penjara. Di penjara, dia melihat bahwa buruannya selalu ditemani oleh 45 orang. Salah satu rekannya memberitahunya bahwa orang ini bernama Krill dan dia telah membunuh presiden negara Liberia. Sekarang, mereka telah mencoba membunuh Krill kemarin. Ketika Krill diserang lagi, kali ini uskup menyelamatkan nyawanya. Krill mengucapkan terima kasih dan mengundangnya untuk makan. Ketika uskup pergi menemuinya, dia mengambil nyawa Krill. Semua orang mengira bahwa kematiannya karena makanan beracun. Kemudian uskup segera meledakkan dinding penjara dan menyemprotkan semacam spray di seluruh tubuhnya yang membuat tanaman tidak mendekatinya. Akhirnya, dia mengeluarkan kapsul GPS dan melompat ke laut. Di sisi lain, kapten kapal menerima pesan bahwa uskup telah menyelesaikan tugasnya. Dengan menemukan lokasinya, orang-orang Crane menyelamatkannya. Kemudian, uskup berbicara dengan Gina melalui telepon dan Gina memberitahunya bahwa uskup hanya memiliki 36 jam untuk membunuh pria berikutnya. Jika tidak, mereka akan membunuh Gina. Sekarang Crane mengirimkan informasi tentang pria kedua. Nama pria ini adalah Adrian, yang merupakan seorang miliarder. Dia terlibat dalam perdagangan manusia, tetapi sangat sulit untuk menjangkaunya karena dia tinggal di lantai 81, sebuah gedung di Australia. Semua dinding, pintu, dan jendela di sini tahan peluru. Dan di atasnya terdapat sensor dan perangkat sidik jari di mana-mana. Sekarang uskup telah tiba untuk membeli rumah di bawah pria ini. Di sana dia menyalin kunci rumah dan peta dengan persis. Kemudian dia membuat bom pemecah kaca dan menyamar sebagai petugas kebersihan untuk masuk ke rumah itu. Dengan menggantung dari jendela rumah, dia mencapai kolam renang di rumah Adrian. Saat Adrian masuk untuk mandi, Bishop meledakkan dan Adrian jatuh langsung ke bawah dan tewas. Sekarang panggilan Gina datang lagi, tetapi kali ini dia dengan cerdik menunjukkan nomor papan tempat dia ditahan. Kemudian tentu saja uskup tiba dengan helikopter untuk menyelamatkan Gina dan membunuh banyak preman. Namun sayangnya, setelah beberapa saat, dia tertangkap. Kemudian, Crane memberinya peringatan terakhir dengan mengatakan, "Kali ini saya memaafkan, tetapi jika itu terjadi lagi, Gina yang malang akan terbunuh dan kamu akan bertanggung jawab atas kematiannya. Kamu sekarang adalah misi terakhir uskup, membunuh Max yang tinggal di Amerika." Dia bersembunyi di sebuah gedung yang terletak di atas gunung, dan di sana terdapat pabrik marin. Di antara semua marin tersebut terdapat rudal-rudal besar yang disembunyikan. Di sana secara rahasia tidak mungkin bagi siapapun untuk masuk atau keluar. Siapapun yang mencoba masuk ke sana akan jatuh ke dalam pelukan kematian. Uskup memiliki waktu 48 jam untuk menyelesaikan tugas ini. Dia mendapat kabar bahwa Max telah memanggil helikopter. Jadi dia merencanakan untuk mendekati Max dengan bersembunyi di bawah helikopter. Ketika strateginya berhasil, dia menjebol semua kamera di gedung. Kekacauan terjadi di sekeliling, dan para penjaga mulai membawa Max ke sebuah ruangan khusus. Saat itu, uskup meledakkan lift. Tetapi entah bagaimana, Max berhasil mencapai ruangan khusus, meskipun pahlawannya sudah ada di sana sebelumnya. Sekarang dia bertemu dengan Max dan berpura-pura membunuh Max untuk menipu Crane. Rencananya adalah ketika orang-orang Crane datang untuk mencari mayat Max, Crane akan sendirian di perahu.